siang. Halo, selamat siang Mbak Apa Keti. kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. senang aku dengarnya. Pertama-tama thank you ya Uli udah mau bergabung bersama kita nih Mmm, semua di Lerem. Mungkin aku pengen tahu Mbak Uli lebih dalam dulu dong, boleh cerita sedikit nggak mengenai siapa sih Mbak Uli itu? wah, berapa menit nih saya dikasih waktu? Monggo. Oke, selamat siang, sahabat Lerem. Perkenalkan saya Uli Safitri, biasa dipanggil Uli. Jadi, di sahabat Lerem ini saya berperan sebagai financial educator. Mmm, Kenapa sih kok tiba-tiba Uli jadi financial educator gitu ya? Mungkin, teman-teman ada beberapa yang, tahu saya bahwa saya dulu sebenarnya sempat jadi headhunter, sempat di venture capital, tapi sebetulnya saya paling lama itu di bank. mmm, Jadi saya mantan banker sebetulnya. Nah kemudian, selama pandemik kemarin 2 tahun, itu kebetulan saya sebetulnya, dapat kesempatan bekerja di Jerman selama 2 tahun. Nah kemudian Jerman kan termasuk yang memberlakukan lockdown ya, full mmm, lockdown mmm, gitu. mmm, Beda sama Indonesia kalau di kita kan PPKM gitu ya, nggak sampai full lockdown. Ketika full lockdown di Jerman, tapi saya tetap bekerja gitu ya, pemasukan tetap lancar segala macam, tapi satu yang tidak saya jalankan itu adalah, jalan-jalan, traveling. mmm, Terus belanja itu hanya kebutuhan esensial, sandang, oke. pangan, papan, that's it gitu, Mmm, nggak ada yang lain-lain. Pas lihat rekening, loh kok uang saya banyak ya? gemar menabung ya? Betul, jadi selama ini kemana gitu, Mmm, selama ini ya saya mungkin sama dengan sahabat lerem di luar sana ada yang pernah mengalami siklus menjadi katakan mbak-mbak SCBD gitu ya. Jadi naik gaji terus, pemasukan naik terus, tapi pengeluarannya juga naik terus gitu. Nah, selama 2 tahun pandemik itu kemudian pengeluaran hanya kebutuhan esensial, terus akhirnya jadi belajar investasi dan lain-lain gitu ya, dan investasi saya tetap di Indonesia loh. Jadi walaupun saya penghasilan di luar gitu ya, tapi uang saya bawa masuk lagi ke mmm, Indonesia gitu. mmm, Kenapa? Karena ya di luar nggak ada bunga bank, Mbak. mhm, mhm, Nggak mhm, ada bunga bank, investasinya juga nggak menarik gitu. Kita yang di negara Indonesia ini yang sebenarnya instrumen investasinya sangat menarik. Nah, dari mempelajari instrumen investasi itu, terus saya pelajarin lagi masuk ke CFP gitu. Dari situ saya tuh kayak bener-bener ya, wah saya sekian tahun di bank gitu ya, terus di venture capital juga, tapi selama ini saya nggak pernah bener-bener lihat saya punya keuangan pribadi tuh seperti apa, sehat apa enggak gitu, dan cara manage-nya seperti apa. Saya tuh hanya pokoknya yakin aja selalu ada uang masuk, ya keluar selalu hura-hura gitu mmm, ibaratnya. mmm, Jadi nggak kenal tuh emergency fund lah, proteksi lah, apa segala macam. Karena kita tahu beres kan mmm, sebagai mmm, karyawan, mmm. semuanya di-provide gitu sama perusahaan. Jadi ketika mengambil CFP itulah, saya tuh kayak, "Ya Tuhan, ini kalau 20 tahun yang lalu ada seseorang yang mengajarkan saya ilmu keuangan ini," gitu, mungkin saya sudah jadi ada di para konglo atau di mana gitu ya, gitu. Nah, jadi itulah gitu, dari situ awalnya saya menjadi CFP dan akhirnya memutuskan diri full time menjadi financial educator, dan saya percaya ini ilmu yang semua lapisan masyarakat tuh harus tahu. Mmm, Dan mmm, ilmunya nggak susah. Kita tuh bukan masalah punya penghasilan berapa gitu ya, penghasilan berapapun juga bisa dikelola dengan baik, semua orang bisa hidup makmur, oke, gitu. Itu oke. ceritanya saya jadi financial educator, Mbak Keti dan sahabat Lerem.